Aktivitas manufaktur Indonesia terus menunjukkan perbaikan seiring Purchasing Manager Index yang bertahan di zona ekspansi selama 4 bulan berturut-turut hingga November 2025. Ya, pemirsa, PMI Manufaktur Indonesia pada bulan November tercatat di level 53,3, naik dari 51,2 pada bulan sebelumnya, dan kenaikan dari PMI Manufaktur Indonesia pada bulan November ini ditopang oleh meningkatnya volume produksi dan juga lonjakan pesanan baru yang merupakan tercepat sejak Agustus 2023. Aktivitas manufaktur Indonesia terus menunjukkan perbaikan seiring Purchasing Manager Index yang bertahan di zona ekspansi selama 4 bulan berturut-turut hingga November 2025. Berdasarkan laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia pada November tercatat di level 53,3, naik dari 51,2 pada Oktober. Peningkatan ini menunjukkan tren pemulihan setelah sempat melandai ke 50,4 pada September. Kenaikan PMI Manufaktur Indonesia pada November ini ditopang oleh meningkatnya volume produksi dan lonjakan pesanan baru yang merupakan tercepat sejak Agustus 2025. S&P Global mencatat permintaan terutama ditopang pasar domestik, sementara pesanan ekspor terus merosot dan mencatat penurunan terdalam dalam 14 bulan. Pesanan baru menjadi pendorong utama ekspansi manufaktur, seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan kuatnya permintaan dalam negeri. Permintaan secara umum yang membaik juga mendorong kenaikan pada sejumlah indikator utama, mulai dari peningkatan tenaga kerja, bertambahnya tumpukan pekerjaan, hingga meningkatnya aktivitas pembelian bahan baku. Di sisi lain, indeks ekspektasi bisnis untuk 1 tahun mendatang tercatat melemah dibandingkan Oktober, bahkan berada pada posisi terendah dalam 4 bulan. Namun pelaku manufaktur tetap optimistis produksi akan terus meningkat. Optimisme tersebut didukung oleh harapan permintaan akan terus menguat disertai meningkatnya daya beli pelanggan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi PMI Manufaktur Indonesia pada bulan November yang tercatat di level 53,3, naik dari 51,2 pada bulan Oktober lalu. Airlangga menilai industri manufaktur nasional berada di level ekspansif lantaran pelaku industri dalam negeri optimistis kondisi pasar dalam negeri mulai membaik. PMI lagi ekspansif, artinya pengusaha industri kita optimis karena pasar dalam negerinya mulai membaik. Dan persepsi resiko ke depan sudah kelihatan. Jadi kalau pesawat, kalau tahun 2024 ada tailwind, headwind, kalau 2026 mudah-mudahan tailwind. Jadi mendorong pertumbuhan bisa lebih tinggi dari baseline. Ekspansinya bertahan sampai berapa lama? Apa? Ekspansinya bertahan sampai berapa lama kira-kira? Ya tergantung situ. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pesanan ekspor tertekan PMI Manufaktur Indonesia masih ekspansif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girinda Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Danang, apa kabar? Ya, Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu apresiasi yang cukup tinggi diberikan oleh pemerintah terkait dengan PMI Manufaktur di bulan November. Ini juga naiknya signifikan begitu ya, 53,3 poin, hampir menyamai PMI Manufaktur di bulan Februari lalu di 53,6 poin. Nah, apakah ini ya sesuai dengan kondisi dari industri manufaktur di Indonesia sampai saat ini begitu Pak Danang? Ya. Itu bagus lah. 53 capaian yang bagus lah. Awal tahun lalu juga seperti itu. Tapi di Mei kita turun 47. Ya. Situasi yang biasa aja saya lihat. Tapi kita happy lah melihat Pak Erlangga tadi menyampaikan berita itu sambil senyum berbingar-bingar gitu ya. Nah, kita ikut senang kok. Kita optimis bahwa dunia manufaktur kita akan tumbuh dengan baik. Kita masih ada tantangan besar ya saat ini ya. Market ekspor kita memang tumbuh cukup baik lah ya. Dan impor bahan baku kita juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di antara 2,18% kenaikan impor bahan baku. Artinya bahan baku yang diimpor naik itu menunjukkan aktivitas ekonomi di manufaktur kita meningkat tajam ya. Karena ekspor kita juga menaik hampir sekitar 7,sekian% ya. Tapi gini, masalahnya bukan hanya masalah kinerja ekspor ya untuk manufaktur kita. Masalah yang lain juga adalah perlindungan market domestik, Mas. Oke. Market domestik kita juga masih terjajah oleh
barang-barang impor, barang jadi ini yang harus menjadi concern besar untuk Pak Erlangga dan pasukan ekonomi di kabinet kita. Bagaimana kita melakukan strategi pengamanan market domestik. Kami agak khawatir ya, disebutkan bahwa permintaan domestik meningkat, tetapi pada saat yang sama terjadi anomali melemahnya daya beli kalangan pekerja kita. Jadi agak-agak susah untuk membayangkan situasi itu benar-benar terjadi, ada kontradiksi. Domestik meningkat tapi daya beli kita sangat menurun gitu. Baik. Ini benar-benar harus dicermati ya, statement pemerintah atau rilis dari BPS ini agak kontradiktif. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai salah satu yang tidak memungkinkan bisa berjalan dua-duanya gitu. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi ekspor terlebih dahulu, tantangannya ekspor itu di bagian yang mana nih Pak Dadang? Apakah karena memang kondisi global, geopolitik, geoekonomi yang terjadi hingga saat ini, atau ada tantangan lain begitu? Dengan kita tahu lah perang tarif sehingga banyak negara juga yang menyasar produk-produk mereka ya keluar misalnya ke Amerika Serikat, kemudian masuklah ke wilayah Asia termasuk Indonesia begitu Pak? Ya, ekspor kita kan naik sekitar 200 saat tahun ini ya, 209 miliar dolar ya, naik sekitar 8% atau year on year dibandingkan tahun lalu ya. Oke. Dan tahun ini juga kita memiliki surplus neraca perdagangan 33 miliar dolar ya, itu cukup bagus ya. Itu sebabnya mungkin Donald Trump juga agak marah, kita punya neraca perdagangan terlalu positif dibandingkan Amerika. Oke. Tapi untuk internal evaluation ya, untuk melihat industri kita dalam negeri, kita juga harus sadar bahwa dominasi jenis-jenis produk kita, ekspor kita masih didominasi oleh kelompok-kelompok barang-barang komoditas ya, biji, baja, komoditas tambang lah, nikel, batu bara, kemudian CPO ya, masih didominasi oleh barang-barang ciptaan Tuhan gitu, belum barang-barang yang hasil manufaktur kita. Barang hasil manufaktur kita memang menaik, tapi akselerasinya jauh lebih lambat dibandingkan barang-barang komoditas itu. Artinya kita harus mulai memikirkan strategi dalam negeri kita untuk meningkatkan kapasitas ekspor dengan value added yang lebih tinggi. Yang punya value added lebih tinggi adalah barang-barang dari hasil produksi manufaktur, bukan barang-barang tambang, bukan CPO gitu. Nah, strategi ke depan kita inilah yang harus mulai dipertahankan oleh pemerintah kita agar manufaktur kita tumbuh dengan baik. Kalau manufaktur kita tumbuh baik, tingkat ekonomi kita, pertumbuhan ketenagakerjaan kita, peningkatan daya beli masyarakat kita akan jauh lebih baik, Mas Pras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai nilai tambah begitu, bukankah memang beragam kebijakan, ada deregulasi dan lain-lain begitu, itukah yang menjadi salah satu bukti PMI manufaktur kita terus ekspansif begitu Pak Danang, dalam artian memang ya ada beragam relaksasi di sana yang diberikan juga oleh pemerintah untuk bisa mendorong industri manufaktur? Ya, betul. Nah, relaksasi apa? Kemudian insentif apa yang diberikan pemerintah kepada industri manufaktur kita di antara begitu derasnya persaingan global ya kan? Karena tantangan kita selain global supply chain yang berubah terus menerus ya pun dengan adanya political Trump saat ini dan kemudian China yang begitu kuatnya menjadi manufaktur dunia, kita harus melihat Indonesia ini adalah seperti pelanduk di antara dua gajah. Nah, kemudian kita harus benar-benar memikirkan bagaimana menumbuhkan manufaktur kita dengan PMI yang saat ini cukup meningkat, yang akselerasinya sedikit lebih lambat, tapi meningkatnya cukup baik lah. Hasil akhir dari peningkatan itu cukup baik. Nah, insentif apa yang kita harapkan dari pemerintah adalah sebenarnya hal-hal yang sederhana. Yang penting jangan ganggu industri manufaktur kita lah dengan aturan-aturan yang terlalu banyak berlebihan, kemudian jangan ganggu dengan palak-palakan birokrasi. Ini bagian-bagian yang harus kita benar-benar cermati ya, karena indeks persepsi corruption kita di sektor ekonomi bisnis dengan birokrasi kita juga setiap tahun masih belum berhasil kita atasi dengan baik, Mas.
Nah, itu dia. Menarik kalau kita cermati strateginya seperti apa. Nanti akan bergabung juga Bulana Sulistianingsih dari Universitas Indonesia, Pak Danang, di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Danang ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama bagaimana tren dari pergerakan PMI Manufaktur Indonesia di sepanjang tahun 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Januari di awal tahun ini 53,1 sempat naik 53,15%, tapi dalam 2 bulan berikutnya dengan April kita lihat ini baik ini terkait dengan indeks kepercayaan industri ya pemirsa yang kami sampaikan kepada Anda terkait dengan pergerakan indeks kepercayaan industri terlebih dahulu. Januari, Februari sampai dengan bulan November 53,45 untuk indeks kepercayaan industri. Dan berikutnya kita akan cermati bersama. Ini dia untuk beberapa poin dari indeks kepercayaan industri yang tadi sudah disampaikan juga begitu ya. Sampai dengan 53,45. Baik, berikutnya kita akan cermati bersama. Untuk pertumbuhan industri manufaktur dan juga ekonomi, kita lihat presentasinya seperti apa. Ya, dari kuartal 1 2024, kemudian kuartal kedua 2024 juga kita lihat manufaktur ada sedikit penurunan dari kuartal 1 di tahun lalu 4,13%, kemudian 3,95%, kemudian kita cermati langsung saja di tahun 2025 kuartal 3 kemarin industri manufaktur lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita begitu 5,54% dibandingkan 5,04% untuk pertumbuhan industri manufaktur dan juga pertumbuhan ekonomi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Danang Gerindra Wardana dan sudah bergabung juga ini Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu nih. Ya, halo Bu Lana, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Pras, Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nah, bicara mengenai perkembangan industri manufaktur, tadi PMI-nya di bulan November ya naik signifikan 53,3 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Apa yang menjadi trigger? Kalau memang tadi pemerintah khususnya dari Kemenko Perekonomian menyebutkan kondisi domestik ini mulai membaik, optimisme lagi tinggi begitu saat ini bulan. Bagaimana dari sisi ekonomi melihatnya? Ya, kalau saya perhatikan di data PMI ya, Purchasing Managers Index ini, biasanya dia itu merespon untuk kebutuhan 3 bulan mendatang. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Danang. Nah, 3 bulan mendatang itu kan kita mau masuk ke siklus puasa dan Lebaran. Jadi kenaikan ini adalah untuk mempersiapkan industri, khususnya manufaktur yang berbasis consumer goods, khususnya yang dibutuhkan untuk kebutuhan Lebaran, misalkan snack, makanan-makanan kaleng seperti itu, dan mungkin juga garment atau sepatu atau yang lain-lain yang terkait dengan kebutuhan puasa Lebaran. Ini nampaknya sih sudah mulai pada siap-siap ya, karena ini kan udah November, Desember, Januari ini proses produksinya, Februari udah bisa dijual. Kalau menurut saya sih itu sih Mas Pras tingginya ini karena efek dari menyambut siklus dari ekonomi kita yang paling hektik lah, yang paling sibuk di saat nanti ada puasa dan Lebaran. Nah, biasanya PMI ini akan menjadi indikator untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita selama triwulan 4 dari mulai Oktober, November, Desember ini PMI-nya misalkan sangat bagus ya nanti di Desembernya juga. Nah, ini akan menjadi salah satu indikator di kuartal 1 tahun 2024 ini pertumbuhan ekonominya saya kira cukup bagus tuh. Bisa di atas 5,1. Kalau di 3 bulan terakhir ini menunjukkan PMI yang tinggi. Biasanya PMI itu leading Mas Pras terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Tapi dari sisi kebijakan pemerintah apa yang menjadi salah satu pemicu bulan? Kalau menurut Anda begitu deregulasi kah, insentif yang diberikan kepada dunia industri atau bagaimana? Sementara Pak Danang tadi masih menyoroti kalau kita bicara mengenai domestik, tantangan dari penurunan daya beli, pelemahan daya beli masih terjadi begitu bulan?
Ya, kalau dari sisi kebijakan, kalau kuartal 4 ini yang terkait dengan industri itu saya nggak memperhatikan betul ya. Sepertinya sih tidak ada. Tapi Oke, biasanya di kuartal 4 ini ada dorongan terkait dengan pencairan bansos, Mas Pras. oke. Nah, pencairan bansos ini yang diharapkan bisa mendukung nantinya ada sedikit tambahan konsumsi dari rumah tangga yang nantinya akan bisa mendorong juga pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4. Jadi bansos ini sudah diberikan mulai di bulan September sebetulnya. Di kuartal 3 ada, di kuartal 4 ada. Nah, di kuartal 4 ini cukup banyak ya bansos yang dicairkan. Saya lupa ya apa saja, tetapi banyak nih bansos yang akan dicairkan di kuartal 4. Oke. Jadi mulai dari Oktober kemarin sampai sekarang. Nah, kalau terkait daya beli, Mas Pras, daya beli ini kan terkait dengan pendapatan masyarakat ya. Ya. Pendapatan masyarakat sendiri ini kan terkait dengan pekerjaan. Barangkali kita sering ya diskusi mengenai pekerjaan sekarang ini kan pekerjaan yang relatif belum bekerja secara formal. Artinya belum semuanya terserap di formal. Oke. Kita punya istilah yang namanya bekerja tetap, bekerja di formal atau tetap bekerja. Tetap bekerja ya sudah pekerjaan apa saja ya diambil. Nah, efek dari tetap bekerja ini atau pekerjaan informal itu ternyata besar loh. Di dalam data BPS itu ada sekitar 40% itu bekerja di sektor informal. Nah, sektor informal ini kan pendapatannya nggak pasti. Jadi ini kan mau lebaran. Mungkin tadi Pak Danang menyampaikan karena mereka nahan diri nih. Kalau mau lebaran nanti gimana ya? Kita mending mudik atau kita mending beli baju baru atau mending bagaimana? Jadi karena keterbatasan dari pendapatan tadi atau pendapatannya yang tidak terlalu secure ya apa ya secure ya artinya tidak tentu pasti yang tidak pasti jadi dia menunda ini belanja-belanja yang menurut dia kurang penting jadi mungkin dia akan fokus ya yang penting yang pertama adalah mudik dulu. Oke. Nah, kalau ada sisa uang kita beli baju. Kalau ada sisa uang lagi ya kita beli yang lain-lain. Jadi ada prioritas di dalam konsumsi rumah tangga sekarang ini karena tadi tuh pendapatan mereka sendiri juga menurun, Mas. Ini tadi kemarin juga baru dapat cerita, aduh ininya di PHK, ini di PHK rasanya ada aduh miris gitulah. Oke. Gitulah, Baik. Mas. Baik, itu dia kondisi real dari sisi ekonomi begitu. Nah, Pak Danang, kalau menurut Anda memang momentum ada Nataru, kemudian kita tahu juga nanti ada Lebaran di tahun depan begitu yang tidak jauh begitu dengan awal tahun. Itu yang mendorong aktivitas industri kita tuh bertumbuh semakin banyak aktivitas dan permintaan kah atau bagaimana sih sehingga yang tadi PMI manufaktur di bulan November akhirnya ikut terdongkrak naik juga. Ya, tahun lalu juga kita punya harapan yang sama ya, ketika Nataru dan kemudian Idul Fitri, wah, kita akan banyak jual consumer good ya, Oke. food and beverage akan tinggi naik, baju naik, kemudian barang-barang rumah tangga naik, tapi pada kenyataannya kenaikannya tidak signifikan. Artinya walaupun trade atau perdagangan domestik tinggi yang direfleksikan dari banyaknya pungutan PPN di dalam negeri, tetapi produk-produknya buatan Cina gitu. Oke. Artinya kita masih menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan kinerja manufaktur kita. Apakah barang-barang yang dibelanja oleh masyarakat kita di kelas menengah bawah itu adalah barang-barang produksi hasil domestik manufacture kita atau justru barang-barang dari importasi ilegal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia? Mengingat Mas Pras juga lihat tuh di kamar Anda mungkin 50%, 60% barang-barangmu itu buatan Cina gitu. Oke. Bukan produk-produk dalam negeri kita. Artinya harus benar-benar kita waspada di tahun depan, mulai dari tahun ini ke depan. Kita harus benar-benar menunjukkan bagaimana produk-produk domestik dari manufaktur domestik kita merajai pasar domestik kita. Bukan dari kinerja sektor trade saja, tapi juga kinerja manufaktur. Dan ini terbukti mengkhawatirkan karena statement Pak Purbaya misalnya yang beliau sebutkan bahwa angka pungutan setoran PPN saat ini atau pajak saat ini baru 70%. Ini tinggal 1 bulan lagi untuk tutup tahun ya. Dua bulan deh untuk tutup tahun. Tapi setoran pajak baru 70%. Artinya pajak yang dikumpulkan dari negara, dari sektor-sektor manufaktur, dari transaksi yang terjadi di domestik kan rendah. Ini udah tinggal 2 bulan masih 30% lagi yang harus dikumpulin. Bagaimana situasi ini harus diatasi? Baik. Karena kalau melihat dari anomali ini, artinya barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri kita adalah barang-barang yang tidak
sepenuhnya produksi domestik kita karena pungutan PPN lebih tinggi daripada pungutan PPh badan. PPh badan ya, itu kan pungutan dari keuntungan korporasi. Kalau keuntungan korporasinya rendah, maka PPh-nya ya rendah. Nah, kita memang berharap Nataru dan Idul Fitri tahun depan ini benar-benar bisa mendongkrak paling tidak di sektor komersial good, yaitu barang-barang komersil yang sehari-hari dipakai oleh masyarakat. Tapi kita juga harus perhatikan sektor otomotif saat ini turun gitu. Artinya rentetan dari supply chain di sektor otomotif, produksi komponen, produksi ban kan ikut turun semua. Nah, dan sekarang sektor otomotif, sektor properti sedang meminta-minta pada pemerintah untuk diberikan insentif perpajakan atau penurunan PPN pada sektor properti kan begitu. Artinya ada kontradiksi yang harus benar-benar kita atasi, jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius di akhir tahun 2025. Baik, Pak Danang dan juga Bulana, bahwa memang dari Kemenperin juga memasang target yang paling tidak bisa mencapai 5,93% proyeksi ya untuk pertumbuhan industri manufaktur. Memang lebih tinggi juga dari pertumbuhan ekonomi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Danang dan juga Bu Bulana. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian juga dengan Bulana Sulistianingsih, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, mencermati dengan proyeksi dari pertumbuhan industri manufaktur sampai dengan akhir tahun dari Kemenperin itu bisa menyentuh 5,93%, yang memang pasti akan lebih tinggi juga dari pertumbuhan ekonomi kita begitu di rentang 5,3%, 5,3 sampai dengan 5,5%. Nah, Bulana, apa yang bisa kita cermati? Apakah potensi itu bisa tercapai dengan kondisi tantangan yang kalau dari dunia usaha Pindo khususnya tadi sudah menjabarkan, sementara Anda juga masih mencermati juga beberapa tantangan lainnya di domestik ini, Bulana? Ya, masih di mute, Bu. Terima kasih. Ya, sektor industri manufaktur ini masih dominan ya di dalam PDB. Kalau kita bicara dari sisi kegiatan usaha ya, kan ada PDB dari kegiatan usaha, dari sisi produksi dan dari sisi pengeluaran. Nah, sektor manufaktur ini harapan untuk bisa tetap mengkontribusi menjadi sektor yang bisa dominan untuk bisa memberikan PDB yang lebih baik. Nah, tentunya memang seperti yang kata Pak Danang tadi ya, kita ini memang ada di saya nggak bisa bilang bahwa kita pelanduk ya di antara dua gajah, karena adanya trade war antara Amerika dan juga dengan Cina. Pastilah Cina juga akan mencari jalan bagaimana supaya industrinya itu juga bisa tumbuh. Nah, kalau kita perhatikan dari data trade-nya Cina sendiri, itu sebetulnya sudah mulai ada perlambatan, Mas Pras. Di bulan November ini mereka mempunyai PMI yang paling rendah 4 bulan terakhir. Dan dari pertumbuhan ekspornya juga mulai melambat. Dan saya cek lagi di yang namanya utilisasi, industrial utilization, di Cina itu juga sudah turun. Jadi mereka sudah melakukan antisipasi terhadap tarif impor yang diterapkan kepada Cina yang sangat tinggi, yang sekitar 35%-an ya, 32 atau 35%, masih cukup tinggi lah. Nah, mereka harus mencari pasar baru. Nah, ini loh kita ini gimana ya? Kita membuka pasar kita, ya tentunya pasar kita jadi target juga karena jumlah penduduk kita yang besar. Dan kita tahu bahwa barang-barang dari Cina ini ya barangnya kan dibuat dengan konteks mass production, harganya lebih murah dan barangkali juga high cost ekonominya nggak setinggi kita, sehingga ketika mereka jual di sini bisa lebih mahal, lebih murah daripada barang-barang dari Indonesia sendiri. Nah, buat konsumen pilihannya adalah dengan pendapatan yang tadi relatif saat ini tidak tetap gitu ya. Nah, dia harus memilih barang yang terpaksa lebih murah dan itu terpaksa dari barang dari Cina. Kalau Pak Danang tadi 60% di kamarnya Mas Pras itu barang buatan Cina, ya karena ketika kita lihat barang itu pertama kan affordability, kemampuan kita membeli barang itu, harga itu menjadi concern buat konsumen kita. Nah, ini tantangan yang betul-betul berat buat pelaku usaha di sektor manufaktur. Dan kalau kita lihat Mas Pras, di Cina ini dalam rangka mendekati pasar, mereka buka pabriknya di sini loh. Ya, supaya dekat dengan market.
ya semakin murah lagi karena biaya transportasinya udah mulai dikurangi. Memang dia investasi di sini. Tapi kalau kita perhatikan, Cina ini cepat sekali dia melakukan manuver ya dengan adanya si tarif ini, walaupun secara keseluruhan ekspor dia ke Amerika itu turun drastis 33% di bulan Agustus. Saya belum cek di bulan September itu berapa. Oke. Tapi ketika dia berhasil memitigasi, Mas Pras, itu ekspor dia ke negara-negara Asia itu meningkat. Terus bagaimana netonya? Netonya ternyata dia masih positif, tumbuh 4,4% loh ekspornya. Padahal Oke. di Amerika dia udah turun 33%. Nah, disinilah kemudian ada pertanyaan kita, apakah kita terus membuka pasar kita sedemikian rupa? Memang sih dari aspek barang itu menjadi lebih murah, itu menguntungkan atau memberikan mungkin kesejahteraan kepada konsumen. Tapi konsumen ini siapa sih? Konsumen ini kan juga pekerja di sektor manufaktur. Kalau kemudian sektor manufakturnya merasa ada disinsentif dengan masuknya barang-barang dari Cina, ya mereka juga mau nggak mau harus mikir cari efisiensi. Berarti Pak Danang nanti ada usulan, oh dilakukan aja digitalisasi atau otomatisasi. Lah orang ini kemana? Orang Iya, ini iya. yang mau nggak mau akan di PHK, Mas. Kemudian di Baik. PHK terus dia cari kerja di mana? Jadi ini seperti bola salju, Mas Pras, yang blunder kita. Mohon maaf ini, artinya dengan adanya kebijakan internasional global di Amerika seperti ini, kita mitigasinya agak belum pas ya, belum agak mungkin terlambat dibandingkan Cina yang udah langsung masuk ke pasar kita. Oke, nah Itu Mas Pras. Pak Danang, lantas strategi apa mungkin dari teman-teman Apindo ataupun dunia usaha lainnya di industri manufaktur begitu supaya bisa menjaga kinerja masih terus positif paling tidak sampai dengan akhir tahun, kemudian bisa juga memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan upaya-upaya untuk bisa menangkal lagi ya mungkin persaingan dengan masuknya produk-produk impor tadi begitu Pak Danang. Ya, masih di mute Pak. Strategi, maaf ya Ya. termute. Strategi utamanya justru kita harus terus-menerus berinovasi ya. Tanpa inovasi kita akan lag behind, kita akan ketinggalan ya. Oke. Tapi inovasi yang bagaimana? Ya ini yang harus menjadi salah satu jawaban atau tantangan yang penting. Karena kita nggak mungkin perusahaan-perusahaan dipaksa untuk melakukan inovasi-inovasi sendiri melalui many thing ya, revolusi industri atau 4.0 teknologi IT 5.0 whatever tidak akan mungkin bisa kita lakukan dan itu akan mengakibatkan kita survive kalau pemerintah tidak melindungi industri kita di market domestik atau mendukung kita di market ekspor. Oke. Artinya dunia usaha harus terus-menerus bersama dengan pemerintah untuk melakukan ekspansi baik ke market ekspor ataupun market domestik. Nah inilah pentingnya bagaimana kita mendukung upaya-upaya pemerintah dalam perjanjian trade antar negara ya yang kemarin sudah selesai dengan Indonesia EU SEPA, terus sekarang sedang dibahas Indonesia Kanada SEPA dan macam-macam itu kita selalu bersama dengan pemerintah dan kita dukung itu bagus. Tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan kita berikutnya adalah bagaimana pemerintah jangan mudah berubah dalam sisi regulasi-regulasinya sehingga muncul inkonsistensi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah ini yang menjadi challenge kita. Ada satu yang menjadi masalah besar yaitu perubahan global ekonomi ya, geopolitik global itu kan membuat kita selalu bermitra dengan negara-negara secara berubah-ubah ya. Dulu kita mesra banget dengan Amerika sehingga kita menikmati trade balance yang sangat positif, sangat-sangat positif. Sekarang berubah dengan era Trump. Kemudian kita menderita sekarang berhadapan dengan China. Karena begitu banyaknya importasi barang masuk dari China ke Indonesia dan China mengimpor barang-barang komoditas dari Indonesia seperti nikel. Artinya apa? Perubahan-perubahan dari geopolitik ini harus benar-benar menjadi salah satu kewaspadaan di industri kita di dalam negeri. Karena apapun yang terjadi di eksternal atau di luar negeri itu tidak sepenuhnya menjadi kemampuan teman-teman manufacturer tanpa bantuan pemerintah. Oke. Itu yang problem-problem besar, Mas. Baik. Nah, kita juga lihat supply chain di internasional ini masih begitu volatil ya. Jadi kalau kita bisa happy pada tahun ini belum tentu masih akan happy sampai bulan Maret tahun depan. Jadi volatilitas dari global supply chain ini masih sangat tinggi
dan kondisinya belum stabil, jadi kita harus tetap waspada dengan situasi international trade. Itu dia, tetap waspada. Kemudian bagaimana upaya-upaya dukungan dari pemerintah, kolaborasi antara dunia usaha ini harus semakin erat ya, semakin ketat begitu untuk bisa mengantisipasi tadi tekanan dari global, serbuan produk impor dan sambil tetap mendukung dari industri manufaktur yang terus bertumbuh begitu ya. Baik Pak Danang, Bu Lana, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Danang, Bu Lana, terima kasih. Nuhun. Terima kasih.